Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada materi yang kedua dari mata kuliah pemodelan matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar mengulangi kembali apa saja itu chemical engineering tools. Jadi chemical engineering tools ada 6, ada neraca massa, neraca panas, kesetimbangan, proses transfer, kemudian ekonomi dan juga humanitas. Nah, dari beberapa chemical engineering tools nantinya akan kita gunakan untuk menyusun kasus-kasus tersebut, akan kita susun menjadi sebuah pemodelan matematika. Nah, jadi pada minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita akan memodelkan sebuah kasus neraca massa dan kesetimbangan menjadi sebuah pemodelan matematika. Sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya persilahkan rekan-rekan semua untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Jadi apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama kita akan belajar mengenai bagaimana kita memodelkan kasus neraca massa menjadi sebuah pemodelan matematis. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai pemodelan matematika pada kasus neraca massa dan kesetimbangan. Jadi yang kedua gabungan dari kasus neraca massa dan juga kesetimbangan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pemodelan matematika pada kasus neraca massa. Jadi kita langsung latihan beberapa kasus-kasus mengenai neraca massa ya. Jadi berbagai kasus di dunia nyata itu sebenarnya bisa kita modelkan menjadi sebuah persamaan matematika. Contohnya nggak jauh-jauh tangki air atau penampung air di rumah teman-teman. Kalau misal pakai pompa pasti punya tangki air. Nah, dari tangki air itu sebenarnya kita bisa memodelkan menjadi sebuah persamaan matematika. Misalnya teman-teman ingin menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk tangki sampai habis. Dari penuh menjadi habis itu butuh berapa lama. Atau misal teman-teman ingin menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengisi tangki sampai penuh. Itu bisa kita lakukan dengan cara memodelkan kasus tersebut menjadi sebuah persamaan matematika. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang kan bagaimana kita bisa memodelkan kasus tersebut menjadi sebuah persamaan matematika. Jadi sekarang contoh yang pertama ini kita ambil seperti kasus yang tadi, pengeluaran air dari dalam tangki. Sebuah tangki berdiameter D berisi cairan dengan ketinggian mula-mula adalah H1. Di dasar tangki dibuat pipa pengeluaran horizontal dengan jari-jari R dan panjang L. Pada suatu saat, cairan dikeluarkan dari pipa bawah, maka susunlah persamaan matematika yang menghubungkan waktu yang dibutuhkan sampai ketinggian cairan dalam tangki menjadi H2. Diketahui debit dalam pipa mengikuti persamaan Q sama dengan PR pangkat 4 RUGX per 8 μL. Jadi pada kasus ini, agar lebih mudah memahami, kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini kita punya sebuah tangki air. Di bagian bawah ini ada pipa pengeluaran di mana diameternya adalah jari-jarinya adalah R. Jadi hanya separuh ya di sini. Jari-jarinya R, kemudian panjangnya L.
Mula-mula ketinggian air di dalam tangki adalah H1. Teman-teman diminta untuk memodelkan sebuah persamaan matematis yang mewakili kasus pengeluaran air dalam tangki ini. Di sini akhirnya diminta untuk mencari berapa sih ketinggian air kalau tangkinya menjadi H2. Jadi di sini kan semakin lama air di dalam tangki tidak ada inputnya, jadi semakin lama air akan semakin turun sampai akhirnya nanti habis sampai dasar. Nah, ini diminta untuk memodelkan. Kita tahu bahwa ketinggian itu disebut ketinggian atau jarak itu disebut sebagai X. Berarti bisa kita bilang bahwa X atau ketinggian dari dalam tangki merupakan fungsi dari waktu. Jadi artinya waktu di sini adalah variabel bebas, sedangkan ketinggian dalam tangki itu merupakan variabel terikat. Karena kita bisa menentukan berapa sih waktu yang kalau 20 menit itu ketinggiannya berapa sih? Berarti kan ketinggian dalam tangki itu akan dipengaruhi oleh waktu yang ditentukan. Seperti di sini ditanya berapa waktu yang dibutuhkan sampai ketinggian air menjadi H2. Nah, sekarang tinggal kita modelkan. Karena di sini air dalam tangki bisa kita kaitkan menjadi massa. Jadi ketinggian itu kan bisa diubah menjadi volume. Volume bisa diubah menjadi massa dari densitas. Jadi bisa kita tuliskan menjadi sebuah persamaan neraca massa. Jadi kita susun persamaan neraca massanya. Komponennya di sini hanya satu, jadi nilai neraca massa total sama dengan neraca massa komponen, kan hanya ada air. Jadi dari persamaan neraca massa tidak ada reaksi kimia, bisa kita tuliskan menjadi input dikurangi output sama dengan akumulasi. Jadi di sini ada akumulasi negatif di dalam tangki, karena semakin lama semakin turun sampai habis. Jadi akumulasi nilainya tidak nol, tidak steady state. Input di sini tidak ada input ya, karena airnya semakin lama semakin turun. Jadi input kita tuliskan sebagai 0, kemudian outputnya itu sebanyak debitnya. Kan diketahui debit keluar dari pipa adalah Q, jadi bisa kita tuliskan sebagai Q dikalikan dengan volume. Q kan satuannya volume per waktu. Nah, karena di sini masih volume, harus kita ubah menjadi satuan massa. Untuk mengubah dari volume menjadi satuan massa, berarti harus kita kalikan dengan densitas cairan. Jadi di sini jangan lupa kalau satuannya masih dalam satuan volume atau satuan yang lain, ubahlah menjadi satuan massa. Outputnya Q dikalikan dengan rho sama dengan akumulasi. Nah, berapa akumulasi yang ada di dalam tangki? Tuliskan dulu D per dt untuk menunjukkan bahwa ada akumulasi di dalam tangki. Nah, yang terakumulasi di dalam tangki ini adalah massa yang ada di dalam tangki. Tapi massa yang yang diketahui tadi ada berhubungan dengan ketinggian, berarti kita masukkan sebagai volume dari tangki. Jadi volume yang ada di dalam tangki
akan terakumulasi, jadi massanya dikalikan dengan rho agar menjadi massa. Di semua ruas ada rho, berarti rho-nya bisa kita coret, sehingga persamaan kita menjadi dV per dt sama dengan negatif Q. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Jadi tadi dari persamaan sebelumnya didapatkan minus Q sama dengan dV per dt. Di sini P merupakan misal bentuknya silinder ya, tangkinya. Berarti P dari silinder adalah pi R. Tadi diketahuinya diameter ya untuk tangkinya, pi d kuadrat per 4 dikalikan dengan H atau ketinggian, di mana H-nya tadi kita tuliskan sebagai fungsi X. Jadi sekarang tinggal kita substitusikan, Q-nya sudah tahu dari persamaan sebelumnya, minus pi R pangkat 4 rho Gx per 8 mu L sama dengan, tinggal kita substitusikan d per dt dari volumenya adalah pi d kuadrat per 4 H. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa pi d kuadrat dan 4 di sini 4 adalah konstanta. Jadi pi tidak akan berubah terhadap waktu, begitu juga dengan diameter tangki tidak akan berubah terhadap waktu. Jadi pi d kuadrat per 4 bisa kita keluarkan dari diferensiasi. Nah, ini berarti bisa juga kita sekalian coret-coret untuk yang sama. Di kanan kiri ada pi, kita coret, kemudian 8 bisa dibagi dengan 4 menjadi 2. Untuk D dan R tadi ini untuk menunjukkan pipanya, dan D di sini untuk menunjukkan diameternya. Jadi tidak bisa kita coret di D antara D dan R-nya tidak bisa kita coret. Sekarang tinggal kita selesaikan R pangkat 4 dikalikan dengan rho Gx per 2 mu L sama dengan dH. H-nya tadi sudah kita ubah menjadi X ya, dx per dt. Kita di sini ada X, yang di kiri ada X. Jadi kita kumpulkan X-nya dengan dx. Dan yang lain di sini tidak ada fungsi, tidak ada yang menjadi fungsi dari waktu. Jadi T kita pindahkan ke ruas kiri. Langsung aja saya pindahkan di sini. 1 per X dx sama dengan R pangkat 4 rho G 2 mu L rho D kuadrat, ketinggalan tadi, dikali dengan dt. Jadi sekarang sudah bisa kita integralkan. Diintegralkan tadi batas kondisinya, boundary conditionnya pada saat T sama dengan 0, X-nya atau ketinggiannya adalah 1 mula-mula. Kemudian pada saat T sama dengan T, yang akan kita cari tadi kan diminta mencari waktu ketika ketinggiannya adalah H2. Jadi kita mencari berapa waktu yang dibutuhkan ketika X-nya adalah H2. Di integralnya sekarang kita substitusikan, dt diintegralkan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T. Begitu juga dengan dx kita integralkan ketika X sama dengan H1 sampai X sama dengan H2. Jadi sekarang R4 dikali rho kali G per 2 mu L D kuadrat. Integral dari dt adalah T.
batasnya adalah T sampai 0 sampai T. Jadi tinggal disubstitusikan, jadi batas atas dikurangi dengan batas bawah menjadi T minus 0 sama dengan integral dari super X dx adalah ln X. Oh, minusnya ketinggalan. Kita masukkan minusnya di ln-nya aja, pindah ruas. Di ln X dengan batas H1 sampai H2. Jadi bisa kita tuliskan sekarang T adalah 2 mu LD kuadrat dibagi dengan R pangkat 4 rho G dikali dengan ln H1 minus per H2. Karena ini tadi kan seharusnya adalah minus ln batas atas dikurangi batas bawah, jadi H2 per H1. Kemudian untuk menghilangkan negatifnya kita balik menjadi ln H1 per H2. Nah, ini adalah persamaan akhir kita, persamaan untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk airnya berubah dari H1 menjadi H2. Jadi ini model matematis yang kita dapatkan. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai pemodelan matematika untuk neraca massa untuk beberapa komponen. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu neraca massa pencampuran dalam tangki. Suatu tangki berpengaduk mula-mula berisi 100 kg air murni. Pada suatu saat dimasukkan F sebesar 20 kg per jam. Larutan garam dengan kadar XF 0,75 dikeluarkan pada saat yang sama juga dikeluarkan dari dalam tangki dengan kecepatan L sama dengan 10 kg per jam. Hitunglah berapa kadar garam keluar dari tangki setelah 2 jam. Dengan asumsi pengadukan sempurna sehingga cairan di dalam tangki well mixed, sehingga konsentrasi kadar garam di dalam tangki sama dengan yang keluar dari tangki. Kita gambarkan untuk mempermudah cara berpikir kita. Di dalam tangki berpengaduk mula-mula berisi massanya adalah 100 kg air murni M0. Pada suatu massa dimasukkan ke dalam tangki F sebesar 20 kg per jam, konsentrasinya adalah 0,75. Keluar dari dalam tangki L sebesar 10 kg per jam, X-nya ini yang akan kita cari. Ini dicari ketika waktu 2 jam. Tanpa kita harus hitung, kita bisa lihat di sini yang masuk lebih besar dari yang keluar. Artinya memang ada akumulasi massa di dalam tangki. Karena ada akumulasi massa berarti otomatis ada akumulasi konsentrasi di dalam tangki. Jadi yang terakumulasi ada 2, massa di dalam tangki dan juga konsentrasi garam di dalam tangki. Jadi kita susun neraca massa untuk 2 komponen. Yang pertama neraca massa total, kemudian kita susun juga neraca massa komponen garam. Yang pertama neraca massa untuk total. Tidak ada reaksi kimia, jadi tinggal input dikurangi output sama dengan akumulasi. Inputnya sebesar F kg per jam, keluarnya sebesar 10 L, 10 kg per jam. Yang terakumulasi di dalam tangki adalah massa cairan yang ada di dalam tangki, sehingga bisa kita tuliskan sebagai dm per dt. Kita masukkan angkanya 20 kg per jam
dikurangi L-nya 10 kg per jam. Kita sudah memastikan bahwa satuannya sama, tinggal kita selisihkan. Jadi dm per dt nilainya adalah 10. Kita integralkan persamaan dm per dt menjadi dm sama dengan 10 dt. Batasnya, boundary-nya tadi, boundary condition-nya, pada saat T sama dengan 0 atau saat mula-mula, massa air di dalam tangki adalah 100 kg. Kemudian pada saat T sama dengan T, atau yang akan dicari, massanya adalah M, belum diketahui. Jadi sekarang kalau kita integralkan, dm-nya dari M0 sampai M, kemudian dt-nya juga kita integralkan dari 0 sampai T. Sehingga hasilnya integral dari dm adalah M, dari batas atas dikurangi batas bawah, jadi M minus M0 sama dengan 10 T minus 0. Jadinya kita lanjutkan di atas. Jadinya M-nya M-nya akan dicari. M0-nya adalah 100 kg per jam sama dengan 10 T. M sama dengan 10 T plus 100. Jadi ini kita tuliskan sebagai persamaan 1, dan di sini persamaan 2. Selanjutnya kita susun neraca massa komponen garam. Neraca massa untuk komponen garam sama input dikurangi output sama dengan akumulasi. Yang masuk ke dalam tangki itu sebesar F dikalikan dengan konsentrasinya. Jadi tadi yang masuk total ke dalam tangki adalah F, kilogram per jam, 20 tadi, dikalikan dengan konsentrasi garam di arus input sebesar XF. Dikurangi dengan yang keluar, yaitu sebesar L dikali dengan konsentrasinya X. Kemudian yang terakumulasi di dalam tangki, tuliskan D per dt dulu. Karena di sini adalah neraca massa komponen garam, sehingga yang terakumulasi di dalam tangki ini juga massa garamnya ikut akan terakumulasi juga. Sehingga yang kita perhitungkan di sini hanya akumulasi garam dan konsentrasinya di dalam tangki. Nah, otomatis ketika massanya berubah, artinya konsentrasinya juga akan selalu berubah. Jadi kita tuliskan dm dikalikan dengan konsentrasinya X. Nah, kalau kita punya diminta untuk mencari turunan dari D per dt dari U kali V, harus kita uraikan dulu menjadi U dV per dt ditambah V du per dt. Karena kedua-duanya akan berubah terhadap waktu, massa berubah terhadap waktu, kemudian konsentrasi pun sama berubah terhadap waktu. Sehingga kita masuk ke persamaan, harus kita uraikan berdasarkan rule yang di sini. DUV sama dengan U dV dt plus V du dt. Kalau misal ya konsentrasinya bukan merupakan fungsi dari waktu, atau salah satunya massa bukan merupakan fungsi dari waktu, ini bisa keluar ke depan, jadi tinggal dx per dt. Tapi karena di sini pada kasus ini keduanya berubah terhadap waktu, sehingga harus kita perhitungkan dua-duanya. Kita lanjutkan.
Kita masukkan ke persamaan UV ini, jadi M dx per dt ditambah dengan x dm per dt. Nah, di sini yang kiri masih sama ya. Di sini M tadi sudah didapatkan di persamaan 2. Kemudian dm per dt ini sudah didapatkan dari persamaan 1. Jadi tinggal disubstitusikan saja ke persamaan 2 dan satunya ke persamaan yang ini. Kita masukkan angkanya langsung. F adalah 20 kg per jam dikali 0,75 dikurangi L-nya adalah 10, X-nya masih kita cari. Sama dengan M-nya tadi adalah 100 plus 10T dx per dt ditambah dm per dt tadi nilainya adalah 10, jadi 10x. Kita selesaikan. 10x bisa pindah ke ruas kiri menjadi 20 kali 0,75 itu minus 10 minus 10 jadi 20x sama dengan 100 plus 10 dx dt. Nah, kita kumpulkan x-nya berkumpul dengan x, kemudian t-nya t berkumpul dengan dt. Jadi dt-nya di ruas kiri, dt per 100 plus 10t. Jadi dt-nya dikumpulkan dengan t, kemudian yang di ruas kanan dx per 20 dikali 0,75 minus x. Karena 20-nya kita keluarkan dari persamaan minus x. Sekalian kita integralkan juga dengan batas kondisi, boundary condition ya. Pada saat T sama dengan 0, konsentrasi garam di dalam tangki adalah 0. Karena tadi mula-mula di dalam tangki itu isinya adalah air murni, jadi belum ada kadar garamnya, sehingga X-nya adalah 0. Kemudian pada saat T sama dengan T atau yang akan kita cari, konsentrasi garam di dalam tangki adalah X, karena kita belum tahu. Di batasnya kita masukkan pada saat untuk T dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T. Kemudian untuk X dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan X. Selanjutnya kita integralkan persamaan ini. Saya tuliskan lagi untuk persamaan sebelumnya. Jadi tinggal kita integralkan. Nah, di sini ada dt per t. Di sini juga dx per x. Nah, kalau kita punya mengintegralkan dx per x, hasilnya adalah ln x. Kemudian kalau ada ke integral dx per ax, hasilnya adalah 1 per a ln x. Dan ini kita aplikasikan ke persamaan yang akan kita selesaikan. Jadi hasilnya adalah 1/10 dikalikan ln 100 plus 10
E dari batas 0 sampai 2 sama dengan minus, karena di sini adalah minus X, jadi jangan lupa minusnya, minus dari 1 per 20 dikali dengan 0,75 minus X dari batas 0 sampai X. Berarti sekarang tinggal kita masukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Kalau ln berarti ln A minus B, artinya adalah ln A per B. Kita aplikasikan per 10 ln batas atas dikurangi batas bawah, ln dari 100 plus 10 kali 2 dibagi dengan 100 plus 10 dikalikan 0 sama dengan minus per 20 dikali ln 0,75 minus X per 0,75 minus 0 per 10 ln 120 per 100 sama dengan minus 1 per 20 ln 0,75 minus X per 0,75. Ini tinggal diselesaikan aja, bisa kita coret minus 20 dibagi dengan 10 berarti menjadi 2. Menjadi minus 2. Sekalian kita balik juga yang di sini untuk menghilangkan angka negatifnya. Jadi di sini karena ada negatif di depan, kita balik menjadi ln 0,75 per 0,75 minus X. Kemudian yang ini dibagi 1 per 10 dan 1 per 2. Ya, hasilnya adalah 2 dikali 0,1823 sama dengan ln 0,75 per 0,75 minus X. Yang bisa kita cari, langsung masukkan aja angkanya, kemudian di logaritmakan, dikalikan dengan E-nya. Jadi hasilnya adalah 0,229 kg garam per kilogram larutan. Jadi untuk contoh kasus yang pertama ini kita masih belum perlu pemrograman komputer ya. Ini masih bisa kita selesaikan secara manual. Bisa sebenarnya masuk ke pemrograman komputer, tapi ini masih bisa kita selesaikan secara manual. Jadi kita belajar menyelesaikan dulu secara manual. Nanti kalau ada kasus yang lebih kompleks lagi baru kita selesaikan dengan pemrograman matematika. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu pemodelan neraca massa dengan reaksi kimia. Jadi di sini contohnya adalah neraca massa dengan reaksi kimia pada kondisi batch. Pada kondisi batch artinya tidak ada yang masuk dan juga tidak ada yang keluar. Jadi pada sebuah reaktor batch berisi larutan A yang bereaksi menjadi B berdasarkan reaksi A menjadi B dengan minus RA sama dengan K kalikan dengan CA per K besar konstanta kesetimbangan ditambah dengan CA. Reaksi berlangsung pada fase cair sehingga reaksi tersebut homogen. Susunlah persamaan matematis untuk menghitung nilai CA sebagai fungsi waktu. Nah, di sini kita susun dulu untuk neraca massanya. Kalau kita gambarkan reaktor batch itu tidak ada yang masuk dan juga tidak ada yang keluar. Jadi hanya ada tangki, kemudian di dalamnya bereaksi.
konsentrasinya di dalam tangki adalah Ca, dia akan berubah seiring berjalannya waktu karena A sebagai reaktan akan terkonsumsi menjadi B. Di sini kita susun persamaan raja molnya. Jadi kalau menyusun raja massa itu bisa dituliskan sebagai mol ataupun sebagai massa. Yang penting kalau neraca mol satuannya semuanya mol dalam sebuah persamaan, tidak ada campur-campur, ada mol, ada massa, gitu nggak boleh. Kalau massa ya massa semua, kalau mol mol semua. Jadi di sini kita susun neraca mol untuk komponen A. Jadi dia A akan terkonsumsi menjadi B. Persamaan umumnya input dikurangi output ditambah generated dikurangi consume sama dengan akumulasi. Nah, A di sini bereaksi menjadi B. Jadi tidak ada yang dibentuk, tetapi ada yang dikonsumsi. Tidak ada juga input, tidak ada output. Ada. Sehingga di sini input dan outputnya bisa saya coret menjadi 0. Jadi di sini hanya ada berapa yang terkonsumsi merupakan akumulasinya. Nah, berapa yang terkonsumsi? Karena di sini yang terkonsumsi berdasarkan persamaan kecepatan reaksinya. Ra itu satuannya adalah mol per volume dikalikan dengan waktu. Jadi Ra adalah kecepatan konsentrasi mol per volume terhadap waktu dibagi dengan waktu. Jadi di sini yang terkonsumsi berapanya tinggal mengalihkan kecepatan reaksinya minus Ra-nya dengan volumenya. Jadi nanti satuannya akhir seragam mol per waktu. Di minus Ra, minus karena konsumsinya negatif, minus Ra, minus yang kedua di sini untuk menunjukkan bahwa A terkonsumsi, dikalikan dengan volume reaktor sama dengan D per dt. Apa yang terakumulasi di dalam sistem? Yang terakumulasi di dalam sistem adalah jumlah mol A di dalam tangki yang akan terakumulasi negatif atau lama-kelamaan akan habis terhadap waktu. Jadi kita tuliskan yang terkonsumsi adalah jumlah A di dalam tangki. Jumlah A di dalam tangki besarnya adalah Ca dikalikan dengan volume tangki. Ca satuannya mol per volume. Jadi volumenya nanti bisa hilang dibagi dengan dt menjadi waktu. Jadi kalau mengerjakan persamaan neraca massa seperti ini lebih baik dituliskan satuan-satuannya, jadi teman-teman yakin kalau satuannya sama semua. Di sini Ca adalah mol per waktu, mol per volume, dikalikan dengan volume, kemudian dt-nya ini adalah waktu. Jadi volumenya bisa dicoret, satuannya menjadi satuan mol per waktu. Di sebelah kiri juga sama, Ra satuannya mol per volume kali waktu, volume satuannya V, berarti satuannya sama volume per waktu. Di sini kanan kiri sama-sama punya V, jadi bisa kita coret V-nya. Sehingga persamaan akhir kita menjadi dCa per dt sama dengan minus Ra. Minus Ra. Sudah diketahui bahwa
nilai RA adalah KCA per K plus CA, jadi disubstitusikan menjadi minus K kecil dikalikan dengan CA per K besar plus CA. Ini adalah persamaan matematis untuk menghitung nilai CA sebagai fungsi waktu. Sayangnya di sini bentuknya masih sebagai persamaan diferensial ordiner, dan juga di sini yang sebelah kiri ini adalah bentuk non-linear. Jadi tidak bisa langsung kita integralkan, mungkin akan terlalu sulit. Maka dari itu kita susun persamaan ini dengan penyelesaian menggunakan program MATLAB. Sedikit introduksi untuk pemrograman pada MATLAB, terutama untuk penyelesaian persamaan diferensial ordiner seperti ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Penyelesaian untuk persamaan diferensial ordiner pada MATLAB. Mula-mula kita kenalan dulu, kalau kita ada dg pada dt, artinya fungsi itu menjadi fungsi dari t dan y, di mana t-nya adalah variabel bebas, jadi bisa kita tentukan secara suka-suka, tetapi nilai y ini terikat terhadap t-nya, jadi t akan dependent atau terikat. Jadi di sini kalau ada dy per dt, itu y-nya variabel terikat dan t-nya adalah variabel bebas. Fungsi yang kita gunakan itu ada beberapa fungsi pada MATLAB. Salah satu yang cukup sering saya gunakan ini adalah OD. Ada OD23 dan juga OD45. Yang membedakan antara OD23 dan 45 itu batasannya. Jadi kalau OD23 itu untuk fungsi-fungsi yang lebih rigid atau fungsi yang tidak terlalu fleksibel lah. Jadi kalau saya lebih memilih langsung ke OD45 karena dia lebih bisa menyelesaikan persamaan-persamaan yang lebih luas lagi. Fungsi penulisannya pada MATLAB, bracket dari fungsi dari t terhadap y itu adalah order 45 dari fungsi yang akan kita selesaikan, kemudian batasan waktu yang kita berikan dari waktu misal dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan t, berarti 0 sampai t final, koma, kemudian y0, di mana y0 ini adalah initial value. Jadi kalau fungsi yang tadi itu sebelumnya kita punya fungsi dca dt sama dengan minus KCA per K besar plus CA. Jadi di sini fungsi kalau kita aplikasikan, CA adalah variabel terikat dan T adalah variabel bebas. Dimana tadi misal mula-mula waktunya adalah 0 pada saat T sama dengan T0, konsentrasi A mula-mula misalnya 0,5 mol per liter. Kemudian T ditanya T finalnya 50 menit gitu ya. 50 menit berapa CA-nya? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menuliskan fungsi-fungsi tersebut di dalam MATLAB.
Nah, fungsi yang dimaksud ini adalah persamaan yang merujuk terhadap fungsi PDO yang akan kita selesaikan. Untuk lebih detailnya dan untuk agar lebih cepat, saya langsung share screen untuk hasil MATLAB-nya. Jadi nggak perlu lihat saya ngetik-ngetik dan error-errornya. Jadi ini adalah program untuk menyelesaikan persamaan yang tadi. Jadi mula-mula kita tuliskan dulu program yang akan kita selesaikan. Jadi ditulis sebagai function, kemudian sama dengan DC DT. Tadi kan persamaan yang akan kita selesaikan adalah DC per DT sama dengan nama programnya di sini bebas teman-teman namainya. Kemudian kurung buka kurung tutup, T sebagai variabel bebas dan C sebagai variabel terikat. Baris selanjutnya adalah global. Global ini adalah variabel-variabel yang kita gunakan di persamaan ini. Jadi di sini ada variabel K kecil dan K besar. Selanjutnya kita tuliskan persamaan diferensialnya. DC dt sama dengan minus K dikalikan dengan C per K plus C. Di sini saya berikan titik karena mengalihkan sebuah angka atau variabel dengan sebuah matriks. Jadi kalau di MATLAB harus diberikan titik. Selanjutnya adalah N untuk menyelesaikan fungsi yang pertama. Ini adalah fungsi programnya. Kemudian selanjutnya kita menyusun fungsi untuk memanggil programnya dan menyelesaikan hasilnya. Itu disebut dengan program subroutine. Di atas kita tuliskan sebagai function, kemudian diberikan nama, tetapi tidak boleh nama yang sama seperti nama yang tadi. Kemudian tuliskan nama programnya. Ini kalau teman-teman mau menuliskan teks, itu harus ada tanda persennya di awal. Untuk sebelumnya disclaimer untuk teman-teman yang masih belum pernah megang MATLAB, masih belum terlalu paham, saya nggak akan menjelaskan dari awal dulu, jadi akan langsung masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Jadi kalau memang belum paham, tiba-tiba kok udah agak susah, saya harap teman-teman bisa ngejar di praktikum komputasi, atau yang teman-teman dari UMJ bisa ngejar dari belajar mandiri untuk dasar-dasar MATLAB. Kita lanjutkan untuk yang pertama, clear all. Ini untuk membersihkan variabel-variabel yang sudah di-run di MATLAB kita. Kemudian CLC untuk membersihkan command window. Jadi nanti hasil-hasilnya akan muncul di command window. Ini adalah editornya. Selanjutnya masukkan global. Ini sama tadi untuk memanggil variabel-variabel. Jadi dia akan nyambung dari variabel yang global di atas dengan fungsi yang di bawah. Selanjutnya kita tuliskan datanya. K-nya ada 0,1, kemudian K besarnya 1,03. Di sini ada titik koma agar datanya nanti disembunyikan di command window, jadi dia tidak muncul. Selanjutnya kita tuliskan nilai awal, yaitu nilai mula-mula ketika T sama dengan 0. Jadi hasil nilainya adalah 0,5. Kemudian kita masukkan waktunya. Ini batas waktu. Tadi kan diminta hitunglah waktu ketika T sama dengan 50 menit. Jadi di sini dituliskan waktunya mula-mula 0 sampai waktu akhirnya 50 menit. Selanjutnya ini T sama dengan T0 banding 0,1 banding T2. Ini artinya adalah kita membuat inkremen-inkremen kecil antara T0 sampai T2 dengan jarak 0,1. Baru kita tulis persamaan fungsi untuk menyelesaikan PDO-nya.
kurung siku buka tutup dari T yaitu variabel bebas, C sebagai variabel independen sama dengan fungsi yang akan kita gunakan yaitu OD45 kurung buka add ini untuk memanggil program, yaitu program yang sudah kita susun di bawah yang sudah ada persamaan DC DP-nya. Namanya harus sama, kalau nggak sama nanti dia akan error. Add program Pmat3 latihan 1, T yaitu increment waktu yang akan kita gunakan, C0 yaitu nilai awal. Kurung tutup, habis itu ada display di ISP ini untuk memunculkan nilai T dan C di command window. Kemudian plot hasil ini untuk membuat grafik di MATLAB. Sekarang kita run F5. Ini adalah hasil yang kita dapatkan. Jadi kita dapatkan plot konsentrasi terhadap waktu. Mula-mula tadi kan 0,5, kemudian semakin berjalannya waktu, akhirnya konsentrasinya hampir mendekati 0. Untuk konfirmasi kita lihat datanya di command window. Di sini mula-mula adalah pada saat T sama dengan 0, mula-mula konsentrasinya 0,5. Memasuki waktu ke menit 50, nilainya adalah 0,0063. Jadi ini untuk pemrograman MATLAB-nya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pemodelan matematika pada berbagai kasus gabungan antara neraca massa dan kesetimbangan. Sebelumnya, saya tidak akan mengulangi tentang kesetimbangan, jadi bisa dibaca atau dipelajari dari materi yang lalu tentang kesetimbangan, apa itu kesetimbangan, kemudian persamaan-persamaan yang menghubungkan antara beberapa fase, kemudian jika fasenya encer,
dan lain sebagainya sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi minggu ini untuk pertemuan ini langsung kita masuk ke latihan-latihan soal. Contoh paling umum untuk kasus campuran antara gabungan antara neraca massa dan juga kesetimbangan itu adalah distilasi. Jadi distilasi itu ada proses pemisahan berdasarkan titik didih. Jadi karena pemisahannya terhadap titik didih, artinya ada dua fase di dalamnya, fase cairan dan juga fase uap. Sehingga di antara kedua fase tersebut membentuk sebuah sistem kesetimbangan. Jadi di contoh yang paling sederhana untuk kasus neraca massa dengan kesetimbangan ini adalah proses distilasi. Masih proses distilasi sederhana. Di dalam sebuah labu distilasi terdapat campuran biner antara etanol dan juga air. Mula-mula di dalam labu terdapat campuran alkohol dan air sebanyak 100 kg. Kemudian labu dipanaskan sehingga terjadi penguapan dan uap yang keluar sebagai distilat akan selalu berada pada kesetimbangan dengan cairan yang ada di dalam labu distilasi. Pada saat bersamaan ada arus masuk ke dalam labu sebanyak 20 kg per menit, di mana konsentrasinya adalah 0,3 dan uap keluar sebagai distilat sebanyak 15 kg per menit. Setelah 20 menit berapakah fraksi etanol distilat? Di mana persamaan kesetimbangannya ditulis sebagai Y sama dengan 1,1578 XE. E menunjukkan etanol. Jadi pada kasus ini kalau kita gambarkan sebagai sistem, ini adalah labu distilasi yang dipanaskan, kemudian hasil atasnya sebagai distilat didinginkan, jadi keluar adalah fase uapnya, kemudian dilewatkan kondenser menjadi distilat. Uapnya kita simbolkan sebagai V, kemudian yang masuk ke dalam labu F, feed, di mana konsentrasinya adalah 0,3 XE0. Kemudian data yang kita ketahui lagi, V-nya distilatnya sebanyak 15 kg per menit, F-nya 20 kg per menit, dan mula-mula di dalam labu distilasi ada campuran sebanyak 100 kg per 100 kg. Jadi sekarang kita susun neraca massa total. Input dikurangi output sama dengan akumulasi. Tidak ada reaksi di dalamnya, jadi tidak ada generation dan juga consume. Inputnya adalah feed di sini. Kemudian yang keluar dari labu adalah uap distilatnya. Jadi inputnya adalah F, dikurangi yang kedua adalah V sama dengan akumulasi. Nah, yang terakumulasi ini adalah massa yang ada di dalam labu distilasi. Jadi ini semakin lama akan jumlahnya akan selalu berubah terhadap waktu massa yang ada di dalam labu ini. Jadi kita tulis sebagai dm per dt. F dan V kita ketahui 20 minus 15 sama dengan dm per dt. Jadi dm per dt hasilnya adalah 5. Kita integralkan
kita pisahkan dulu, kita pisahkan dulu M-nya ketemu dengan M, DT ketemu sama DT, tapi di sini karena tidak ada variabel lain, jadi kita pisahkan sebagai dm sama dengan 5 dt, kemudian kita integralkan dengan batasan boundary condition ya. Pada saat T sama dengan 0, jumlah massa di dalam tangki adalah M0 100 kg. Kemudian pada saat T sama dengan T, massanya akan kita cari. Diintegralkan dari M sama dengan M0 sampai M sama dengan M, kemudian T-nya dari 0 sampai T sama dengan T. Jadi langsung aja MT M akhir sama dengan M0 yaitu 100 ditambah 5T. Ini persamaan 2, yang di pertama persamaan 1. Selanjutnya kita susun neraca massa untuk etanol. Yang kedua, kita buat neraca massa etanol. Persamaan mula-mulanya sama, input dikurangi output sama dengan akumulasi. Yang masuk adalah arus F, jadi F dikalikan dengan konsentrasinya FXF, dikurangi yang keluar arus uapnya yaitu V dikalikan dengan YP. Jangan lupa kalau kita punya kalau kita berada pada punya sistem yang berada pada kesetimbangan, yang pertama fase uap kemudian di bawah fase liquid, maka pada fase uap konsentrasinya disebut dengan Y dan konsentrasi liquidnya adalah X. Jadi outputnya, karena output di sini fasenya adalah gas, maka konsentrasinya adalah Y. Jadi di sini V-nya dikalikan dengan Y etanol sama dengan akumulasi yang terjadi. Jadi akumulasi etanol di dalam labu distilasi. D per dt dari M dikali dengan X E. Jadi yang tadi di sini karena outputnya adalah gas, jadi kita tuliskan sebagai Y, sedangkan akumulasi kita tuliskan sebagai X karena di dalam labu distilasi fasenya masih fase cair, sehingga kita gunakan konsentrasinya sebagai X. Sama seperti yang tadi, karena dua-duanya di sini berubah terhadap waktu, jadi kita pakai rule UV. Jadi M dx E per dt ditambah dengan X E dikali D M per dt. Di sini sama F kali XF sama dengan V kali YE. Kita tahu dari awal bahwa pada keadaan setimbang Y dan X dihubungkan dengan sebuah persamaan kesetimbangan. Tadi sudah diketahui di depan bahwa YE sama dengan 1,1578 XE. Jadi sekarang tinggal kita substitusikan YE-nya sebagai fungsi dari XE. Jadi X dikali dengan XF dikurangi V dikali dengan
YE-nya kita substitusi 1,1578 XE sama dengan M dXE per dt ditambah XE dM per dt. Yang ini sudah diketahui dari persamaan 1, kemudian M sudah kita ketahui dari persamaan 2. Selanjutnya F dan XF juga sudah diketahui. P juga diketahui nilainya. Berarti sekarang tinggal mengintegrasikan. Sama seperti contoh yang sebelumnya tadi, jadi yang ini silahkan teman-teman selesaikan secara mandiri. Sekarang kita masuk ke latihan terakhir tentang neraca massa dan kesetimbangan, yaitu pada kesetimbangan pada gas dengan penggelembungan di dalam cairan. Jadi pada kasus ini udara buangan dari pabrik yang mengandung A akan dihilangkan A-nya. Jadi di sini kita akan menghilangkan gas A sebelum dibuang ke udara dengan cara menggelembungkan udara buangan melalui larutan penyerap sehingga A akan terserap ke dalam larutan. Jumlah udara adalah G mol bebas A per waktu, di mana kadar A sama dengan YF. Kemudian kandungan A di dalam gas keluar dianggap setimbang dengan A mengikuti hukum Henry, Y sama dengan HX, di mana X adalah konsentrasi A terhadap jumlah mol pelarut bebas A. Kemudian diketahui larutan penyerap berjumlah Vg mol mula-mula belum mengandung A. Penyerap harus diganti jika kadar A yang keluar penyerap sebesar B, YB. Itulah waktu yang dibutuhkan sampai penyerap dapat diganti yang baru. Jadi kalau kita gambarkan pada kasus ini ada sebuah tangki. Di mana isinya adalah larutan penyerap, kemudian udara buangan pabrik dilewatkan melalui larutan penyerap tersebut. Udara yang masuk sebesar G, konsentrasinya adalah YA feet. Udara akan menggelembung di dalam tangki sehingga A akan mendifusi ke dalam penyerap. Kemudian udara yang keluar dari tangki berarti sudah kadar A-nya sudah berkurang. Jumlahnya sama G, tetapi konsentrasi A-nya sudah berkurang, IA. Kemudian di dalam tangki, karena A terserap ke dalam larutan penyerap, di dalam tangki volumenya sebesar F, dan konsentrasi A-nya sebesar XA. Jadi A akan terlarut di dalam larutan ini, larutan penyerap, tetapi tetap masih ada yang A yang lolos. Nah, A yang lolos ini itu akan kita cari hingga batasnya sampai YAB. Jadi kapan yang ditanyakan kan kapan larutan penyerap harus diganti? Ketika gas yang keluar dari tangki memiliki kadar A sebesar YAB. Jadi dari sini sekarang kita susun neraca massa A di dalam tangki. Rate of input dikurangi rate of output sama dengan rate of akumulasi. Untuk yang masuk ini sebesar A dikalikan dengan YAF, konsentrasinya dikurangi yang keluar dari tangki adalah G dikali YA sama dengan
yang terakumulasi di dalam cairan. Jadi di sini yang terakumulasi adalah A di dalam cairan. A di dalam cairan itu ada yang di dalam gelembung dan juga ada yang di dalam cairan ini. Jadi D per dt dari A yang ada di cairan dan juga A yang ada di gelembung. Kita asumsikan A yang ada di gelembung itu sangat kecil sehingga ini bisa kita abaikan. Jadi sekarang persamaan kita menjadi G dikali YAF dikurangi G kali YA sama dengan D per dt dari volume tangki dikali dengan konsentrasi A. Volume di dalam tangki bukan merupakan fungsi dari waktu karena volume dianggap tetap. Jadi A yang terserap ke dalam larutan itu tidak akan mengubah volume tangki secara signifikan sehingga tidak perlu kita menggunakan rules yang UV tadi. Jadi di sini V-nya bisa langsung kita keluarkan. Jadi V dxa per dt sama dengan G dikalikan YAF minus YA. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Diketahui bahwa konsentrasi A antara fase gas dan juga fase uap dihubungkan dengan hukum Henry di mana Y sama dengan H dikali dengan X. Jadi sekarang kita substitusikan X-nya menjadi H per Y. Di V D per dt dari H per kebalik ya. Kebalik. Y per H. Di sini jadi Y per H sama dengan G dikali YAF minus YA. Sekarang tinggal diintegralkan, jadi di sini hasilnya menjadi V per H dy per dt sama dengan G YAF minus YA. Pindahkan ruas, Y dikumpulkan dengan Y menjadi dy per YAF minus YA sama dengan G per P dikalikan dengan H integral 0 sampai T dari T. Untuk Y-nya batasnya adalah YA sama dengan 0 karena tadi mula-mula belum ada A yang terlarut sampai YA-nya sama dengan YAB. Kita integralkan persamaannya menjadi T sama dengan P per GH dikali integral dari 0 sampai YAB dari DY per YAF minus YA. Tentunya sebenarnya ini bisa diselesaikan secara manual, tinggal diintegralkan. Ini adalah persamaannya. Nanti kalau mau diintegralkan berarti teman-teman tinggal menjabarkan integral dari dy per YAF minus YA. Tapi sekarang saya akan menyelesaikan persamaan ini dalam MATLAB menggunakan fungsi integral. Di dalam MATLAB ada beberapa, ada traps, kemudian ada quads.
dan ada beberapa yang lain lagi. Jadi untuk selanjutnya kita menggunakan MATLAB. Jadi ini program untuk yang kedua. Yang akan kita integralkan tadi adalah 1/YAF minus YA. Jadi ini kita tuliskan persamaannya yang akan kita integralkan 1/YAF minus YA sebagai fungsi tersendiri. Kemudian kita tuliskan main programnya, masukkan data-data. Jadi ini misal G-nya adalah 0,2, YA 0,0, mula-mula karena 0, kemudian YAB-nya adalah 0,05, kemudian YAF itu konsentrasi yang ada di feed 0,1, konsentrasi Henry-nya 0,1, kemudian volumenya adalah 10 liter. Untuk menuliskan persamaan program untuk integral, ini nama integralnya, saya namakan hasil integral sama dengan kuat, add nama program yang tadi kita tuliskan yang di bawah ini, program hemat ini, kemudian koma YA0 yaitu batas bawah, koma YAB yaitu batas atas. Ini adalah hasil integralnya. Kemudian hasil integralnya tadi masukkan ke persamaannya lagi, T sama dengan V per G per H dikalikan dengan integral 1/YAF minus YA di YA. Ini adalah hasil integralnya. Jadi tinggal sekarang kita run. Kita dapatkan hasilnya adalah waktunya 346 menit. Jadi 346 hari ya tadi. Jadi ini adalah penyelesaian menggunakan MATLAB. Yang tadi karena simple sebenarnya bisa juga menggunakan manual, tapi kita coba menggunakan MATLAB. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi untuk pemodelan matematika pada kasus neraca massa dan juga kesetimbangan. Jelas untuk menyelesaikan soal-soal yang tadi itu butuh banyak sekali latihan-latihan. Jadi kalau ada kasus-kasus di luar ini, cari referensi-referensi yang lain dari selain yang saya ajarkan di sini. Karena inti dari pemodelan matematika ini terbiasa untuk memahami alur dari sebuah kasus, kemudian apa yang menjadi akumulasi dan lain sebagainya. Dan juga untuk penyelesaiannya itu bisa diselesaikan secara manual ataupun dengan metode numeris dan juga menggunakan MATLAB. Di sini tadi sudah saya contohkan 2 kasus untuk penyelesaian menggunakan MATLAB. Jadi untuk teman-teman sekali lagi kalau masih belum paham tentang MATLAB, bisa cari referensi-referensi lain mengenai dasar-dasar dari MATLAB. Begitu ya teman-teman. Kalau gitu terima kasih atas atensi dari teman-teman pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat berguna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.